Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semua? Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat ya. Dan jangan lupa tetap menjaga kesehatan diri dengan mematuhi protokol-protokol COVID yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Baik, anak-anak semuanya, untuk pertemuan kali ini kita mempelajari bab selanjutnya, yaitu tentang keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Nah, apa itu keanekaragaman hayati? Itu merupakan suatu variasi atau perbedaan-perbedaan yang ada pada makhluk hidup ya, yang meliputi variasi gen, variasi jenis maupun variasi pada ekosistem atau lingkungan. Nah, seperti itu. Kemudian adanya keanekaragaman hayati ini merupakan suatu keajaiban ya, atau kebesaran dari Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita jaga dan perlu kita syukuri. Baik, Indonesia itu sendiri disebut sebagai mega biodiversitas. Mega itu besar ya. Jadi negara dengan keanekaragaman hayati yang sangat besar. Nah, karena Indonesia itu sendiri terletak pada iklim yang tropis ya, sehingga banyak sekali hewan-hewan dan tumbuhan ya, fauna dan flora yang dapat hidup dengan baik di Indonesia. Nah, di layar kalian ini ada gambar ya, keanekaragaman hayati Indonesia. Di situ ada gambar peta Indonesia ya. Nah, di situ ada 3 garis merah. Nah, ini itu adalah garis Wells, garis Weber, dan garis Dekker ya. Lideker. Nah, ini. Nah, nanti ini garis apa akan kita bahas di slide selanjutnya. Untuk lebih memahami tentang keanekaragaman hayati ya, ini kita pelajari dulu pada tingkat ini yang saya katakan tadi, bahwa Indonesia disebut sebagai mega diversity country, atau mega biodiversitas. Nah, seperti itu. Kemudian ada tokoh ilmu atau ilmuwan pada bab ini, yaitu Alfred Russel Wallace dan Weber, atau biasa dikenal dengan Max Weber ini. Nah, mereka atau ilmuwan-ilmuwan ini membagi wilayah persebaran hewan dan tumbuhan yang ada di Indonesia menjadi 3 kelompok atau 3 zona berbeda. Nah, hal ini berdasarkan dari karakteristik dan ciri-ciri yang ditemukan pada wilayah-wilayah yang ada di Indonesia. Nah, kemudian zona persebaran makhluk hidup yang ada di Indonesia itu dibagi menjadi 3, yaitu zona oriental atau Asia. Nah, ini meliputi Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, seperti itu ya. Jadi hewan-hewan dan tumbuhan yang berada di wilayah tersebut itu disebut sebagai flora dan fauna zona orientalis ya, atau disebut sebagai Asia, zona asialis, seperti itu. Kemudian ada zona peralihan. Nah, zona disebut sebagai zona peralihan karena memang banyak sekali flora dan fauna, khususnya di wilayah Sulawesi ya, ini banyak ditemukan hewan-hewan yang mirip dengan negara-negara di luar Indonesia, seperti mirip dengan hewan-hewan yang ada di Filipina, seperti kuskus, seperti itu ya. Nah, di bagian zona peralihan ini juga ada anoa seperti banteng ataupun sapi itu, dan juga ada babi rusa di situ. Nah, kemudian di sini ada garis ya, disebut sebagai garis Wells. Bisa kalian lihat, ini membatasi antara zona oriental dan zona
peralihan, ini disebut sebagai garis Wells yang membatasinya. Kemudian yang ketiga itu ada zona australis. Nah, zona australis ini adalah wilayah yang berada di bagian Indonesia timur ya, seperti Papua, kemudian Ambon, seperti itu. Nah, pada zona oriental atau zona Asia di sini, kita kembalikan, itu memiliki ciri-ciri untuk hewannya ya, atau faunanya itu adalah didominasi oleh mamalia besar seperti gajah, harimau, orangutan, kemudian badak, seperti itu. Kemudian untuk tumbuh-tumbuhannya ada meranti, seperti itu ya. Nanti bisa kalian baca lebih lanjut. Nah, di slide ini juga ada nanti. Kemudian untuk zona peralihan, nah ini seperti yang saya sebutkan tadi, ada berbagai macam hewan seperti anoa, seperti itu ya. Wilayahnya meliputi ada Lombok, ada Sulawesi, seperti itu. Kemudian untuk zona australis ini dominasinya adalah hewan-hewan atau burung ya, dengan bulu-bulu yang cantik seperti cendrawasih, kasuari, seperti itu. Kemudian juga ada jenis dari marsupila atau hewan berkantong. Nah, ini mirip dengan hewan khas Australia yaitu kanguru. Nah, seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya, nah, faktor penyebab biodiversitas Indonesia atau faktor yang menyebabkan Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang sangat luar biasa besar. Nah, itu karena Indonesia merupakan negara kepulauan ya, di mana setiap pulau memiliki keadaan alam yang berbeda-beda. Nah, seperti itu, sehingga flora dan faunanya pun juga menyesuaikan diri, sehingga antara yang ada di Lombok dengan yang di Jawa itu jenis tanahnya, iklimnya itu juga sudah berbeda, sehingga hewan-hewannya pun juga menyesuaikan dengan kondisi lingkungan tersebut, sehingga memiliki perbedaan yang khas. Nah, dari situlah muncul banyak sekali variasi-variasi atau keanekaragaman yang ada di Indonesia. Nah, selain itu Indonesia juga memiliki tanah yang subur ya. Kemudian banyak pulau yang tersebar di Nusantara terisolasi beribu-ribu tahun, sehingga tingkat endemisnya itu tinggi atau tingkat alaminya itu tinggi karena tidak terjamah oleh manusia, sehingga flora dan faunanya tetap aman dan lestari, terjaga, seperti itu. Kemudian setiap zona geografis itu alasan selanjutnya, setiap zona geografis yang ada di Indonesia itu memiliki karakter yang berbeda-beda ya, seperti wilayah Sumatera itu mungkin Sumatera, Kalimantan itu wilayahnya sebagian besar itu banyak gambut ya, banyak rawa-rawa, seperti itu. Dan Indonesia juga memiliki wilayah laut yang super luas, bahkan lebih luas dari daratannya. Kemudian selanjutnya, nah ini seperti yang saya katakan tadi, bahwa setiap zona itu memiliki hewan-hewan yang khas. Nah, ini contohnya adalah hewan-hewan khas pada zona orientalis atau zona Asia tadi. Nah, di sini ada badak bercula satu yang terletak di mana? Di Ujung Kulon ya. Nah, ini sudah berada di penangkaran atau dilestarikan di Taman Nasional Ujung Kulon. Kemudian ada harimau ya. Kemudian masih di zona orientalis ini ada orangutan atau pongo ya. Pongo pygmaeus ya. Jadi kalian kalau disebut pongo itu jangan mau, karena artinya adalah orangutan ya, atau bahasa latinnya adalah pongo pygmaeus. Kemudian ada bekatan, ini masih dari keluarganya kera ya. Kemudian ada tarsius, nah ini seperti boneka ya. Kemudian juga ada larisanto ini.
Nah, untuk selanjutnya kita ke zona peralihan atau di wilayah nah itu tadi ya, Sulawesi ya, Sulawesi, kemudian NTT ya. Di sana ada burung maleo, kemudian ada anoa, kemudian ada babi rusa, dan juga ada komodo. Nah, ini hewan-hewan yang berada di zona peralihan. Kemudian kita beralih ke zona Australis. Di sana ada berbagai macam burung dengan bulu yang indah. Ada burung cendrawasih, burung kasuari, kemudian ada kakak tua raja, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya hewan-hewan yang khas Australis, ini ada burung nuri, ada kanguru pohon, nah, seperti itu. Ada kuskus, ya. Kemudian ada walabi. Walabi ini hewan berkantong tadi, seperti kanguru yang menjadi hewan khas Australia. Nah, untuk selanjutnya penyebaran flora di zona orientalis. Nah, dan untuk tumbuhannya atau flora di zona orientalis itu memiliki ciri-ciri tumbuhan kayu yang sangat berharga ya, seperti jati, meranti, kruwing, mahoni, dan jenis-jenis tumbuhan-tumbuhan yang keras. Kemudian hutannya atau habitat dari flora tersebut selalu tampak hijau setiap tahun dan bersifat heterogen atau campuran. Hutannya itu campuran, jadi dalam suatu wilayah itu ada ya berbagai macam jenis pohon, seperti itu, heterogen, campur, bukan homogen. Jadi pinus bukan hutan pinus ya, pinus tok, seperti itu, tidak. Jadi campur, sifatnya heterogen. Kemudian untuk zona peralihan ini banyak sekali ditemukan tumbuh-tumbuhan ya, tumbuh-tumbuhan khas Indonesia ini ya. Biasanya dia mengandung minyak sirih atau mengeluarkan bau yang khas ya, seperti ada cendana, ada eboni, ada cempaka, seperti itu. Kemudian ada cengkeh. Nah, ini cengkeh yang ada di wilayah kalian itu berasal dari zona peralihan, khasnya berada di sana. Kemudian manfaat dari keanekaragaman hayati itu dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam kepentingan manusia dengan adanya keanekaragaman hayati itu. Nah, ada nilai konsumtif, kemudian maksudnya adalah memberikan manusia itu sumber daya untuk mencukupi kebutuhan pangan karena konsumtif ya, dikonsumsi, seperti padi, jagung. Kemudian ada dari hewan ya, seperti sapi, kambing, ayam, seperti itu ya, untuk diambil proteinnya. Kemudian untuk papan atau perumahan bisa mengambil dari kayu ya, kayu jati, meranti, nah, seperti itu. Kemudian untuk manfaatnya dalam bidang kesehatan yaitu bisa dimanfaatkan untuk jamu atau obat seperti kunyit, jahe, dan lain-lain. Nah, untuk nilai ekonomisnya ini dapat diperjualbelikan ya, seperti rotan, kayu, kemudian tanaman-tanaman hias itu bisa dijual belikan untuk menambah nilai ekonomis untuk kepentingan manusia, seperti itu. Nah, selanjutnya ada nilai biologis. Itu memang setiap tumbuhan itu menghasilkan oksigen ya. Nah, oksigen yang kita hirup setiap hari itu dihasilkan oleh tumbuhan untuk kepentingan kita juga. Makanya kita juga harus menjaga kelestarian alam. Nilai ekologis atau yang bermanfaat bagi lingkungan ini memiliki peran dalam mempertahankan kelestarian ekosistem. Contohnya keberadaan terumbu karang mendukung keberlangsungan hidup ikan, seperti itu. Kemudian kalau kita menebang berbagai macam pohon, maka juga akan berdampak pada lingkungan ya, banjir, seperti itu. Dan nilai estetika atau keindahan dapat memenuhi kebutuhan batin ya, atau kita mengenalnya dengan tempat-tempat wisata alam, seperti itu ya. Ada taman wisata ya, taman laut Bunaken, seperti itu, yang sangat terkenal. Untuk selanjutnya keanekaragaman hayati sebagai sumber sandang dan papan ya.
Nah, bisa dibuat rumah, kemudian kapasnya, rami dan lain sebagainya itu bisa dibuat juga sebagai bahan pakaian ya. Selain itu melanjutkan untuk kebutuhan pangan tadi ya, berbagai macam sumber-sumber yang dibutuhkan oleh tubuh kita seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral itu semuanya kita ambil dari berbagai macam keanekaragaman hayati, baik dari flora maupun fauna yang tersedia di alam, seperti itu. Juga sebagai pendapatan devisa. Nah, nanti bisa kalian baca sendiri daripada saya mengulang-ulangi, dengan cara kalian mempause ya dari video ini. Kemudian ada manfaat keilmuan. Keanekaragaman hayati merupakan lahan penelitian yang sangat baik ya, dan juga sebagai pengembangan ilmu yang sangat berguna untuk kehidupan masyarakat. Dan juga ada manfaat keindahan, ada berbagai macam tumbuhan dan hewan yang dapat memperindah lingkungan ya. Ada bunga-bunga untuk menghias rumah, menghias lingkungan, taman seperti itu, dan juga ada berbagai macam burung-burung hias ya. Burung berkicau diambil suaranya seperti itu. Dan juga ada kosmetik ini, kita ulangi. Nah, Indonesia memiliki 940 jenis tanaman obat, tetapi hanya memiliki 120 jenis yang masuk dalam materi medika di Indonesia. Masyarakat Pulau Lombok mengenal 19 jenis tumbuhan obat kontrasepsi. Nah, jenis antara lain adalah bule, sentolaus, turi dan lain sebagainya. Nah, ini kontrasepsi atau berkaitan dengan KB ya, untuk sebagai obat ataupun medis. Nah, kemudian keanekaragaman hayati itu dengan kita tetap menjaganya terus lestari, tetap terjaga kealamiannya, maka alam juga akan memberikan umpan balik kepada kita dengan cara alam akan menjaga kestabilan iklim global, yaitu mempertahankan suhu dan kelembapan udara sehingga tidak terjadi perubahan iklim yang ekstrim seperti yang kita alami akhir-akhir ini ya, seperti itu. Kemudian ada nilai sosial. Keanekaragaman hayati dapat dikembangkan sebagai wisata seperti itu ya, untuk mempertahankan tradisi dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk cara untuk melindungi keanekaragaman hayati untuk tetap lestari itu ada berbagai macam cara. Salah satunya ada pelestarian in situ atau pelestarian yang sama persis dengan habitat aslinya ya. Jadi kesimpulannya, melakukan perlindungan atau konservasi. Perlindungan itu bahasa lainnya adalah konservasi ya, terhadap tumbuhan dan hewan agar dapat hidup sesuai dengan habitat aslinya. Nah, ini memang di habitat aslinya dia hidupnya. Misalkan ada pelestarian komodo di Pulau Komodo, ada pelestarian badak ya di Taman Nasional Ujung Kulon, dan bunga bangkai atau Rafflesia arnoldi di Taman Nasional Bengkulu, seperti itu. Kemudian ada pelestarian secara ex situ. Itu merupakan cara pelestarian pada hewan maupun tumbuhan di luar habitat asli ya. Jadi tempat habitatnya itu seolah-olah dibuat seperti habitat aslinya, tapi itu adalah buatan ya. Contohnya saja kebun raya Bogor, kemudian kebun binatang seperti itu, taman safari seperti itu ya. Nah, ini adalah sumber-sumber yang saya ambil dan bisa kalian gunakan juga, bisa kalian klik link-link yang ada di situ untuk menambah wawasan kalian. Nah, kemudian untuk selanjutnya, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang keanekaragaman hayati, tingkat-tingkat keanekaragaman hayati ya, meliputi dari gen, dari jenis, dari ekosistem apa saja yang ada di dalamnya, dan pengertiannya itu bagaimana. Bedanya apa antara keanekaragaman hayati tingkat jenis, tingkat gen, nah seperti itu. Kemudian nanti juga ada kuis, kenapa
kalian itu bisa membedakan teman kalian antara si A dan si B. Kenapa kok wajahnya bisa berbeda? Ya, kenapa kalian bisa membedakan dengan menyebut namanya seperti itu? Misalkan si Danu dan si Dina. Nah, kemudian si Danu dan si Rama sama-sama lelaki, tapi kenapa kalian bisa membedakan? Nah, itu karena adanya keanekaragaman hayati. Itu masuk ke tingkat apa dan mengapa, kita akan pelajari pada pertemuan selanjutnya. Nah, sebelum saya tutup, saya meminta kepada semuanya untuk mengajukan pertanyaan terkait materi yang saya sampaikan hari ini ya. Jadi kalian wajib mengajukan pertanyaan yang saya kasih linknya atau kasih medianya untuk bertanya di bawah video ini. Silahkan dicek ya melalui Google Form. Oke, terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.